Dan fakta yang ada bahwa sebenarnya yang masih keturunan Kanjeng Nabi itu justru orang pribumi Nusantara, karena mereka itu adalah keturunan Wali Songo yang ada di negeri ini. Dan Wali Songo itu jelas nyambung kepada Kanjeng Nabi. Kemudian para habaib dari Yaman itu kan tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Sehingga kalau mau mengklaim diri sebenarnya siapa yang keturunan Kanjeng Nabi, ya tentu saja orang pribumi Nusantara itu, bukan malah para habaib dari Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, alhamdulillah hari ini kami dari Yogyakarta kembali memfollow up satu lagi makam yang diklaim menjadi Alaidrus, yang diakui menjadi Eyang Ki Juru Martani II. Makam tersebut adalah makam Eyang Panembahan Bodo Trah dari Majapahit. Saya hanya berpesan, bumi Mataram tidak untuk dijual. Mari bersatu, rapatkan barisan. Jangan pernah takut, jangan pernah mundur. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin lagi beredar video tentang adanya pengklaiman makam keturunan dari Majapahit ya. Tapi di situ memang kondisi atau bentuk makam itu belum dirubah ya. Cuman kalau kita melihat di Google Map, kemudian di internet, itu ditulis bahwa makam di situ Ki Juru Martani II itu bernama Habib siapa tadi? Alaidrus ya kalau nggak salah ya. Pak Mahono, kula Habib Husin, rahipun dari Panembahan Bodo. Itu kepareng badhe nyuwun ziarah nyuwun tulung Pak Mahono saged enggak mriki. Jadi marganya itu ke Habib ya ini. Di depan kita ini makam Panembahan Bodo dan juga Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Ali. Alhamdulillah pada hari Sabtu ketepatan tanggal 14 Agustus 21, kawan-kawan dari jamaah Ratib Alaidrus ada 9 orang pas kayak Wali Songo. Alhamdulillah, nampaknya ini yang terpilih dan dipilih oleh Allah yang istiqomah untuk mengadakan ziarah pada beliau. Nah, itu Mas Haris dari jauh mengambil. Ya. Jadi ini di internet ada juga sebuah video yang menunjukkan tentang makam tersebut ya. Dan di situ di deskripsi itu ditulis ziarah makam Panembahan Bodo atau Ki Juru Martani II bersama Habib Husain Abu Bakar Alaidrus. Kegiatan ini merupakan rangkaian bukti atau bakti kita terhadap Ahlul Bait Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Panembahan Bodo merupakan salah satu Habib Trah Habib Alaidrus yang berjasa dalam penyebaran agama Islam. Beliau juga masih menjadi penasihat Panembahan Senopati pada masa lalu saat perkembangan Mataram Islam di Yogyakarta. Jadi Panembahan Bodo ini dianggap memiliki trah nyambung ke Alaidrus. Ya dari contoh hal seperti ini mungkin bagi sebagian orang di negeri ini mungkin dianggap sepele atau kecil ya. Tapi sebenarnya hal seperti ini meskipun kelihatan kecil ini dampaknya nanti luar biasa bagi generasi muda dan generasi yang akan datang. Karena ini sama saja memelencengkan sejarah. Sebab sebagaimana kita ketahui ya, Panembahan Bodo maupun yang lainnya yang masih trah Mataram, itu semuanya itu nyambungnya itu ke Wali Songo. Jadi mereka itu memang benar-benar dzurriyyah Kanjeng Nabi tapi dari jalur Wali Songo. Tapi kenapa di sini kok dipaksakan, kok dialihkan ke marga Alaidrus? Dan sebagaimana kita ketahui, baik Alaidrus maupun Assegaf maupun marga-marga yang lain yang dari Yaman, itu kan mereka itu para habaib ya. Dan hingga saat ini para habaib itu kan tidak bisa menunjukkan bukti bahwa mereka itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Karena berdasar kitab nasab mereka tidak terbukti, berdasar sejarah tidak terbukti, berdasar tes DNA juga tidak terbukti. Kenapa rakyat Indonesia mempertanyakan tentang keabsahan mereka sebagai dzurriyyah Nabi? Ya karena selama ini kita juga sering melihat bahwa para habib itu sering berceramah di media sosial, di YouTube dan lain sebagainya menyatakan kalau mereka itu adalah cucu Nabi. Nah sekarang rakyat Indonesia itu meminta bukti atas pengakuannya itu. Misalkan dulu para habaib itu tidak menyatakan diri sebagai keturunan Kanjeng Nabi,
ya mungkin rakyat Indonesia tidak akan mempertanyakan hal tersebut. Tapi karena sudah keluar-keluar, sudah secara terang-terangan menyatakan diri sebagai dzurriyyah Nabi, lah harus bisa dibuktikan semua itu. Namun sebagaimana kita lihat hingga hari ini, hingga detik ini, para habaib tidak bisa membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menyatakan bahwa nasab habaib itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Baik berdasar kajian kitab nasab abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, maupun abad ke-8. Itu berarti memang para habaib itu bukanlah dzurriyyah Nabi. Kemudian kalau misalkan para habaib itu memang dzurriyyah Nabi, harusnya mereka itu berani melakukan tes DNA. Tapi kan hingga saat ini tidak ada kabar tentang tes DNA tersebut. Nah itu sebagai bukti baru lagi bahwa para habaib itu bukanlah dzurriyyah Kanjeng Nabi. Kemudian kita kembali ke video awal tentang pemelencengan sejarah Trah Keraton Mataram yang masih nyambung ke Majapahit, tapi kok diklaim menjadi ala Idrus. Ini kan pemelencengan sejarah yang sangat nyata ya. Padahal kalau kita lihat sejarah, para Wali Songo itu kan datang ke Nusantara itu kan sekitar abad ke-14 ya. Sementara para habaib dari Yaman ini datang ke Nusantara itu sekitar abad ke-19. Jadi ada jarak waktu yang sangat jauh. Tapi kenapa kok para habaib ini mengklaim orang yang datang duluan di negeri ini diklaim leluhur mereka? Ini kan sebuah hal yang harusnya itu diluruskan. Dan untuk pelurusan hal seperti ini harusnya itu pihak pemerintah maupun terutama Trah Mataram itu juga ikut andil dan harus meluruskan hal tersebut. Karena kalau tidak, ini sama saja merendahkan harga diri Keraton Mataram ya. Padahal Keraton Mataram itu zaman dahulu, ketika Indonesia itu belum ada, Keraton Mataram itu adalah keraton atau kerajaan yang terang-terangan berani melawan penjajahan, baik Inggris, Belanda, maupun negara lainnya. Dan yang sangat heboh itu kan apa yang dilakukan oleh Sultan Agung ya, ketika itu melakukan peperangan dengan Hindia Belanda. Meskipun beberapa kali mengalami kekalahan karena ada pengkhianat dari Mataram sendiri. Tapi itu kan sebuah sejarah. Dan itu sebagai bukti bahwa Mataram itu sejak dulu itu memang tidak suka dengan namanya penjajahan. Nah sekarang kalau Trah Mataram yang notabene anti penjajah itu kok malah diklaim sebagai Ba'alawi. Nah ini harusnya ada sikap tersendiri dari pihak Mataram untuk meluruskan hal seperti ini. Karena kalau hal ini tidak segera diluruskan, bisa jadi nanti rakyat Indonesia itu tidak tahu sejarah leluhurnya. Sehingga nanti generasi yang akan datang itu mungkin tidak akan bangga dengan leluhurnya sendiri. Karena leluhurnya itu ternyata cuma berasal dari Yaman. Karena ternyata leluhurnya itu bukan orang pribumi Nusantara. Kan seperti itu nanti pemikirannya. Makanya sebelum terlambat harusnya hal-hal seperti ini diluruskan agar rakyat Indonesia, terutama generasi yang akan datang, itu merasa bangga dengan leluhurnya sendiri. Karena dengan bangga dengan leluhur itu akan memperkuat persatuan dan kesatuan dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau sudah tidak bangga, tidak suka, tidak percaya dengan leluhur sendiri, nah itu otomatis mudah digoyah. Akhirnya orang tidak punya pendirian dan mudah dimasuki oleh aliran-aliran atau kelompok lain yang dianggap memiliki kasta lebih tinggi daripada orang pribumi Nusantara yang sebenarnya leluhurnya adalah orang-orang hebat. Dan praktek pengkastaan juga sudah terlihat yang dilakukan oleh para habaib selama ini karena mereka menganggap memiliki kasta lebih tinggi daripada orang pribumi Nusantara. Mereka cuma modal mengaku sebagai cucu Nabi. Padahal kalau kita cek sejarah lebih jauh dan fakta yang ada bahwa sebenarnya yang masih keturunan Kanjeng Nabi itu justru orang pribumi Nusantara. Karena mereka itu adalah keturunan Wali Songo yang ada di negeri ini. Dan Wali Songo itu jelas nyambung kepada Kanjeng Nabi. Kemudian para habaib dari Yaman itu kan tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Sehingga kalau mau mengklaim diri sebenarnya siapa yang keturunan Kanjeng Nabi, ya tentu saja orang pribumi Nusantara itu, bukan malah para habaib dari Yaman.